Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya di SBR Oprek. Kali ini kita akan membahas tentang kulkas yang atasnya dingin tapi bawahnya tidak dingin. Oke, kita ini ada customer kulkas LG agak baru sini. Kita langsung oprek-oprek. Kita lepas wadah es batunya tadi ya. Oke, selanjutnya kita lepas juga cover belakang. Itu ada dua ya, cover belakang pertama yang putih, dan ini kita sekalian ngambil atau nyopot, kita betulkan atau repair karet-karet seal supaya tidak bocor ke samping-samping. Itu kita lihat barang-barang bersama. Itu ada nge-freeze atau gumbalan es ya, es yang mengeras di kisi-kisi atau di cover yang kedua sebelum evapnya itu pemirsa. Ya, di dalamnya itu sebenarnya ada evap. Jadi covernya itu ada dua. Pertama cover putih yang tadi kita lihat barang yang udah kita lepas, tadi udah kita betulkan repair juga. Nah, ini kita lepas lagi cover yang kedua ya, kita lihat sama-sama. Belakangnya ada evap untuk menghasilkan udara dingin. Nah, juga ntar dialirkan melalui kipas yang ada di panel hitam tadi ya, cover yang kedua itu. Ini juga kasusnya nge-freeze juga. Ini kayaknya sih defrostnya ini yang bermasalah ya. Kita betulkan defrostnya dulu. Kita belikan murah, paling berapa itu 20.000 ya. Kita bisa betulkan sendiri dengan modal defrost sama obeng plus. Kita bisa betulkan atau bisa ngoprek-ngoprek kulkas di rumah. Buat ibu-ibu juga bisa. Paling ini modal nekat aja nggak apa-apa. Kita ada YouTube, kita bisa melihat-lihat di YouTube channel-channel yang tentang berhubungan dengan kulkas atau repair-repair sejenisnya lah, pasti ada. Kita keringkan dulu freezer esnya atau kita cairkan dulu menggunakan kipas ataupun air. Jangan mencongkel ya, takutnya rusak. Kita lepas. Ini adalah blower atau kipasnya. Nah, itu evapnya yang ada es atau gumbalan atau nge-freeze. Kita siram aja pakai air, nggak apa-apa, dialiri air biar cepat kering untuk mengambil defrostnya. Karena defrost ketutup atau ketimpa es, batu es, jadi nggak bisa langsung kita ambil. Kita bersihkan pakai air ya, nggak harus air hangat atau air panas, jangan. Air biasa netral, suhu netral, kita aliri saja. Atau kalau kita ada waktu ya bisa memakai kipas angin, nggak apa-apa, atau didiamkan saja dengan posisi atau kondisi kulkas terbuka ya. Oke, setelah udah kita copot, ini kita lihat barang. Ini defrostnya, barangnya. Ini yang akan kita pasang. Defrost itu ya suatu alat atau unit berupa kabel dan sensor
itu bekerja untuk mengontrol ya sistem pendingin di evaporator. Jika sudah terlalu dingin, maka defrost akan melakukan tugasnya, yaitu untuk mengontrol supaya tidak nge-freeze ya pemirsa ya, atau menjadi balok es di kisi-kisi atau evaporatornya. Kita pasang modalnya nggak ada obeng, ini kita terapkan saja, kita pakai kabel tis atau tali, intinya kita rapikan saja. Habis itu ada colokan yang putih tadi, lebih tepatnya ngomongnya soket ya pemirsa. Soket itu kita masukkan ya, kita rapikan semuanya supaya tidak membentur kabel-kabel sama kisi-kisi, karena di kisi-kisi atau kulkas itu sering pada saat bekerja itu prosesnya bergetar, jadi jauhkan dari barang-barang yang tajam atau jauhkan dari kisi-kisi evapnya itu ya. Nah, kita memakai sedikit itu kabel tis buat mengamankan, untuk make sure supaya supaya pas waktu kulkas berjalan atau running ada getaran tidak lari ke arah kiri atau kanan itu defrostnya, jadi nggak ada bersinggungan dengan kisi-kisi, jadi menjauhkan dari terkelupas atau rusak itu defrostnya. Setelah terpasang, kita pasang lagi blower atau motor fannya, kita sekalian bersihkan, nanti kita pasang supaya tidak mengganggu terpasangnya fan motor atau blower. Bersihkan sisa-sisa es ya sekalian biar bersih. Jangan lupa ini cuman pakai lock and release itu aja, jadi gampang kita tekan bareng-bareng. Kalau sudah pas bunyi klok ngelock semua ya, itu artinya sudah kencang, nggak ada sistem con atau bautnya pemirsa ya. Ini sudah ngelock semua, karetnya kita betulin sealnya supaya tidak ada hembusan motor yang keluar. Jadi motor atau hembusan angin itu bisa dikontrol melalui ini kontrol meter ini, supaya kalau seal itu enggak ada bocor, yaitu murni kontrol dari panel itu atau cover pertama. Kita pasang, hati-hati kalau ini ada 1 atau 2 con atau pisser ataupun skru ya, bisa kita pasang itu lubangnya. Nah, ini jempol saya itu 1 lah, kalau samping-sampingnya juga quick release juga ya, ini ya sistem lock and release quick, bisa cepat ini ya. Tadi nyopotnya juga kita congkel saja, setelah pisser atau skru itu sudah terlepas. Ini ada suara jamnya udah sore ini ya pemirsa ya. Ayo kita buru-buru selesaikan. Kita pasang juga ini, berarti wadah es batu atau es baloknya ya. Nah, kita ke atas, harusnya kita lepasnya tarik aja, kendorin itu, tarik ke depan, tapi nggak apa-apa, tadi kita lepas supaya tidak mengganggu saat kita melakukan pencopotan pada panel cover yang putih atau yang pertama.
Kalau yang kedua itu hitam, habis itu kelihatanlah evap atau kisi-kisi pendingin dari kulkas tersebut ya. Kita kencengin semuanya, kita pastikan semuanya baut skru-skru sudah kencang. Ini kulkas juga tadinya udah kotor, kita sekalian bersihkan. Kita masukkan ini untuk pembuatan es baloknya atau cetakan es balok. Nah, ini wadahnya kita pasangkan, kita setel di nomor 3 aja, tengah-tengah aja ya pemirsa SBR oprek-oprek ya. Sembari menonton jangan lupa untuk kewajiban kita sebagai umat muslim, sholat dulu. Kalau yang belum sholat, barangkali kalian semua nonton sudah waktu menunjukkan jam untuk sholat atau beribadah. Oke, kita lanjut. Kita lihat pintu bawah udah ada embusan. Nah, kita lihat ya, udah ada embusan angin segar ataupun angin dingin, ya. Ini dipastikan sudah normal ya. Jadi kita ganti defrostnya saja. Ini yang bawah juga sudah normal. Kalau ntar tidak normal lagi, kita ada di part 2, yaitu kita ganti timernya yang ada di belakang kulkas ya. Timer dan defrost, tapi kali ini kita cukup ke defrostnya saja karena timer masih bagus. Cukup sekian dari kami SBR oprek-oprek. Tetap subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.